Halo rekanan, balik lagi dengan Deli Tambunan di profil mereka. Kali ini saya mendatangkan salah satu orang yang kayaknya udah nggak asing ya di mata rekanan semua. Dia ini pendongeng handal asal kota Bogor. Siapa lagi kalau bukan Bonci Yoskarina? Jadi salah nih. Tadi katanya salah satu. Salah. Bukan. Salah satu itu kan berarti 9. Bonci apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana dunia perdongengan di kota Bogor ini, aman sentosa? Aman, damai, dan tetap ceria. Kayaknya lagi banyak ya yang berminat sama di dunia dongeng ya. Pendongeng-pendongeng muda mulai bermunculan. Bener nggak sih? Apa pengamatan gua salah? Alhamdulillah sih, ya beberapa tahun kebelakang ini regenerasi terus berjalan. Kayaknya banyak, kayak baru ketemu dengan orang baru, ternyata pendongeng juga segala macam. Berarti misinya dia nih berhasil nih rekanan. Tepuk tangan lagi. Ya karena cita-citanya pengen di setiap rumah minimal ada satu pendongeng. Tapi gini, gue penasaran, lu pernah bosen gak sih menjadi seorang pendongeng? Lu harus berhubungan sama anak-anak terus gitu. Ada gak pernah ada rasa bosen, jenuh gitu misalnya? Pernah nggak ya? Enggak kayaknya ya. Kalau sesuai passion mah ya. Menikmati sih sebenarnya. Menikmati. Tapi memang kalau misal ketika dongengnya udah jadi kerjaan gitu ya, tetap butuh jeda sih. Oh iya, kalau udah sampai seperti itu kan akhirnya jatuhnya profesional ya. Jatuhnya Tapi itu. kalau untuk kegiatan kerelawanan, kapan aja kalau lagi kosong, gas. Apa yang bikin lu tetap mau bertahan menjadi seorang pendongeng? Lu selalu pengen menghibur anak-anak, apa sih? Tujuannya apa? Tujuannya Deh, apa ya? gini. Sebenarnya sih kalau dulu tuh lebih ke pengen memberikan sesuatu. Apa ya? Ketika kita nggak punya materi, ya satu hal baik dari sebuah cerita itu kan bisa tertanam. Kalau misalnya itu dilakukan, akhirnya jadi pengingat, jadi sebuah kebiasaan, itu kan akan lebih berarti. Amal jariah, amin. Yes. Bener ya, yang penting kan niatnya sama, tapi yang diberikannya dengan cara yang berbeda gitu. Iya, gitu. Karena kalau misalnya rekanan tahu ya, Bonci ini di dunia dongeng tuh udah lama banget. Ada sekitar 71 tahun ya. Ya Allah, tua amat. Kura-kura dong. Enggak ya. Tapi berapa lama sih kira-kira memulai? Masih inget nggak memulai mendongeng tuh? Tahun berapa? Berarti sekarang berapa lama? Kalau sebagai relawan ya, kayaknya dari 2008-2009. Buset. Tapi mendongeng udah mulai sebagai sebuah profesi, maksudnya udah mulai diundang untuk dongeng, terus ada nilai di situ 2012 lah ya. 2012 lah ya. Akhirnya menjadikan itu sebagai profesi. Berarti sekarang 22 tahun. Ya Allah. 20. Itu baru lulus SMA kayaknya 20 tahun yang lalu mah. Iya nggak sih? Enggak lah. Sorry, salah hitung. Mohon maaf tahun. ya. 10 tahun lebih lah. 12 tahun. 12 tahun dong kalau 2012 ya nggak sih? 12 tahun. 12 tahun mendongeng. Udah sampai kemana-mana. Sampai keluar pulau dan segala macam. Luar negeri udah pernah? Untuk kesananya belum. Tapi mendatangkan dari luar sering dari luar sering setiap tahun. Nah, kita tuh kadang suka bingung kalau misalnya mendatangkan pendongeng dari luar itu, mereka pakai bahasa mereka kan berarti? Pakai bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, terus anak-anak kan mungkin ada yang belum mengerti, ada translatornya. Ada penerjemah. Penerjemahnya bersuara sama nggak dengan pendongengnya? Enggak sih. Tetap menginterpretasikan sendiri, tapi ya dengan gaya yang tapi ekspresinya diambil dari si pendongeng aslinya ya. Ini kan berarti gini, itu kan acara yang mendatangkan pendongeng dari luar, regional di Bogor nih. Dirimu dan teman-teman yang bikin. Berarti orang luar udah tahu Bogor tuh pendongengnya aktif. Iya. Dari mana tahunya mereka? Karena kita berjejaring. Oh, ada sharing-sharing informasi juga, segala macam. Terus kan kalau di secara dunia kita berjejaring juga sama FIS, Federation of Asian Storyteller.
Jadi mostly memang pendongeng-pendongeng Asia, tapi nggak semuanya dari Asia, ada juga yang dari Rusia, dari Australia, tapi memang mereka sering menjalankan tur dongeng di negara-negara Asia. Lain, Asia lah khususnya ya. Kirain Fish itu bawa pesan ini ke keluargamu. Baik, itu band ya. Gitu. Oke, jadi jejaring ini memang aktif juga dalam arti dunia dongeng ini memang di mana-mana ada. Ada. Dulu kita pernah ngobrol ya, apa sih pentingnya dongeng? Ternyata itu bisa membantu tumbuh kembang si anak gitu. Dulu itu saya tuh termasuk yang sering didongengin kalau mau tidur. Dongeng. Tapi dulu bicaranya bukan dongeng, cerita dong gitu kan ya. Banyak orang yang kepikiran tuh kalau dongeng itu harus cerita rakyat. Padahal nggak harus kan? Nggak harus. Cerita kita sehari-hari, kayak aku dulu, bapakku cerita tentang masa kecilnya. Dan aku pun sama anakku begitu ceritain. Itu terbangun theater of mind ya. Anak-anak tuh ya, dia bisa ngebayangin kan bagaimana suasana saat itu, kondisi saat itu. Betul. So far gimana setelah akhirnya mendongeng ke beberapa anak? Kalau dari 2012, 2008 lah. Berarti kan sekarang sudah ada anak-anak yang remaja nih. Pernah ketemu lagi gak dengan mereka? Pernah. Jadi awal-awal banget dongeng itu ada anaknya tuh masih 5 tahunan. Oke. Terus berarti sekarang udah umur 17 tahun dong. Iya. Jadi memang waktu itu kan rutin di Taman Topi kan. Iya. Nah, itu kan jadi hubnya kita zaman dulu ya. Betul. Gitu. Setiap bulan bikin kegiatan di situ. Terus ya udah setiap tahun bikin kegiatan sampai anaknya udah SMP, SMA. Terus sekarang udah pisah, suatu saat ketemu di stasiun dong. Terus aku bingung, siapa ya gitu. Iya. Karena kalau kamu nggak berubah. Ya, dari dia nih makin aja gede ya. Iya. Begini aja dari zaman dahulu. Terus gimana? Berarti kan itu tertanam di memorinya mereka ya. Asik. Kelamaan, kebanyakan ya. Gitu ya. Harusnya 2-3 kali aja tuh. Gitu ya. Oke. Nah, saking Bonci ini seneng sama dunia anak-anak sampai akhirnya membuat acara Festival Sayang Anak. Kalau dengan acara dongengnya sering lah, setiap tahun sekali ya kan, bersama Dongeng Kota Hujan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi bersama mereka bikin Festival Sayang Anak. Betul. Coba jelasin, Festival Sayang Anak itu apa? Sayang anak. Iya. Apa festival para pedagang mainan atau gimana nih? Pedagang profesi. Oke. Festival Sayang Anak, udah edisi keberapa? Tahun ketiga harusnya ya. Ketiga tahun ya? ini. Oke. Coba jelasin apa itu FSA. Jadi FSA itu sebenarnya gini, kan kita udah selama di teman-teman di Reka gitu ya, kita ketemu dengan berbagai profesi dan segala macam latar belakang teman-teman di dunia ekonomi kreatif gitu. Terus melihat anak-anak sekarang kan gitu, wah akhirnya kita juga kepikiran bahwa di masa depan anak-anak tuh kalau sekarang kan ditanya cita-citanya apa gitu. Kalau dulu kita mau jadi dokter, aku mau jadi presiden, aku mau jadi pilot gitu kan. Segala macam profesi-profesi yang umum lah ya pada saat itu. Kalau sekarang kan anak-anak ditanya mau jadi apa? Jadi content creator, YouTuber, wah, dan segala macam gitu. Pada akhirnya oh iya ya, banyak peluang-peluang profesi di masa depan yang memang gak harus selalu berkantor ya kayak zaman kita impian dulu lah gitu, bahwa oh ya udah kenapa enggak kita sedari dini gitu ya, mengedukasi. Sebenarnya bukan cuma buat anaknya sih, karena orang tua juga perlu diedukasi. Jadi orang tua juga perlu ya, karena kan orang tua juga tetap harus adaptif ya dengan kondisi saat ini, parenting saat ini dengan segala macam pilihan profesi anak-anak gitu. Ya udah kenapa enggak kita yang udah terjun di dunia ekonomi kreatif ya kita kenalin aja sekalian gitu. Makanya kita bikin lah festivalnya, Festival Sayang Anak. Oh ya, maka dari itu gini, di sini mereka mudah-mudahan paham nih bahwa anak itu yang dimaksud ini bukan berarti ya kecil, tapi yang SMA itu juga kan masih anak-anak. Nah, maka dari itu kalau di beberapa festival Sayang Anak yang saya hadir,
itu banyak juga tuh anak SMA Iya, karena hadir di kelasnya sana. ada beberapa kelas, mulai dari yang cimit-cimit sampai anak-anak SMA. Nah, penasaran nih, kira-kira festival sayang anak itu ngapain aja? Tapi sebelum Boji jelasin, silakan. Saya mau mempersilakan minum dulu. Silakan mau minum yang mana? Bisa dipilih di sini. Ini kita masih di Manga apa namanya? Aren. Public and Space ya. Ini mereka kasih minuman yang dari tadi tuh enak-enak semua. Nggak ada yang gagal nih. Kamu udah cobain apa? Saya ini lagi nyobain yang strawberry milk. Oh, aku ngopi dulu deh ya. Silakan. Aren. Jadi untuk rekanan juga nih yang kira-kira butuh tempat-tempat nongkrong bisa nih ke Manga Public and Space ya. Public Space kenapa jadi ada N ya? Manga Public Space. Minuman enak, makanan enak, tempatnya enak, Instagramable. Waduh, sekarang mah TikTokable kali ya. Lebih banyak orang yang bikin TikTok. Oke, balik lagi ke Bonji. Festival sayang anak. Isinya tuh ada apa aja? Isinya ada kelas. Kelasnya juga macam-macam sih, mulai dari untuk anak-anak masih PAUD, TK sampai yang SMA gitu ya. Dari berbagai subsektor tentunya, dan mereka bisa diskusi dan kenalan dan belajar langsung sama para pelakunya gitu ya. Terus biasanya ada pertunjukannya juga. Musik atau apapun. Pertunjukan, dongeng, teater, nyanyi, nari. Gitu. Karena kan itu juga bagian dari subsektor seni pertunjukan ya di ekonomi kreatif. Pantomim. Iya, apa sih tujuannya dibikin si festival sayang anak ini? Gitu, tadi pertama ngenalin bahwa ada ya, ternyata jadi seorang pendongeng itu bisa jadi sebuah profesi. Jadi anak band itu bisa jadi profesi. Penyiar gitu kan, kayak waktu itu kan yang pertama kali bikin itu kita juga ada kelas penyiar tuh mereka. Jadi teman-teman nyiapin segala peralatannya, terus mereka nyobain langsung tuh pakai halo gitu. Terus wawancara. Jadi kayak merasakan langsung gitu. Walaupun nggak langsung kerja ya, tapi benar-benar belajar. Jadi kayak ada kelas acting, belajar langsung, terus ada kelas pantomim, dongeng kriya, kelas baking, bahkan waktu itu tuh lucu banget tuh, bikin kelas menghias kue. Terus anaknya tuh masih kecil banget. Berapa tahun? 4 tahun 3 bulan ya, ada? 3 tahun, 4 tahun. Ya enggak dong. Kirain kecil banget kan, saya pikir 3 bulan. Ayo menghias kue gitu. Segini-gini, sudah menghias kue. Gitu nanti dia. Enggak. Iya 4 tahun. Masih lucu banget itu. Terus belum jadi. Toddler tapi dia berarti. terlalu gemes kan. Terus dirauk. Ya namanya juga toddler, itu kan lagi masa-masa dia mencoba segala hal. Iya. Yang dimarahin mana enggak kan gitu kan? Tapi ya udah lucu aja gitu, dengan alami ya. topinya pakai celemek segala rupa, lucu banget deh. Iya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan ke anak-anak bahwa ada loh profesi-profesi lain, sehingga nanti mereka bisa punya banyak referensi gitu ya. Tidak harus menjadi ABCD doang, tapi ini bisa banyak banget profesi yang digelutin dan akhirnya nanti mereka nggak asing. Betul. Dan orang tua juga perlu tahu, karena kan ya masih banyak orang tua yang kerja tuh harus begini, begitu, segala macam. Nilai sekolah tuh mesti segini, gitu. Biar nanti bisa jadi ini, gitu ya. Padahal nggak semua orang harus jadi profesor, nggak semua orang harus jadi ahli matematika. Tapi pernah ngalamin nggak begitu sama orang tua? Nggak. Ngalamin dulu. Kamu masuk IPA ya, biar bisa masuk jadi dokter. Tapi nggak kebayang kalau saya jadi dokter kan? Gimana teman-teman? Saya jadi dokter? Ayo, siapa? Selamat malam. Udah lama nunggu gitu kan, asik datang. Terlambatnya dokternya kayak dokter-dokter yang ada di sini. Dokternya habis nge-band ya. Iya. Ya, tapi itu kan salah satu tradisi ya. Kadang-kadang orang tuanya memang perlu dikasih banyak referensi juga bahwa profesi ini juga oke kok sebenarnya gitu ya. Karena kan tujuannya mereka pengen yang baik sebenarnya kan. Karena waktu pas festival sayang anak itu ada satu anak yang ikut pameran.
Ikut pameran? Pameran jualan hasil karyanya dia. Bikin apa dia waktu itu? Dia suka gambar. Oke. Akhirnya gambarnya di print, terus dibikin jadi pin, jadi gantungan kunci segala macam. Umur berapa tuh orang tuanya memfasilitasinya. Umur berapa tuh dia? 7 tahun, 8 tahun. Keren banget ya. Nah itu kan berarti dia sudah menemukan beberapa hal ya yang menjadi passion dia kan. Kalau dia kembangkan nanti bisa juga berguna di dunia kerja yang lain. Terus kalau misalnya Festival Sayang Anak ini tuh diadakannya itu ada kalender tertentu nggak sih? Misalnya di hari apa gitu? Yang pasti di bulan Juli. Lah bentar lagi dong. Ya, karena Juli ada Hari Anak Nasional. Oh, bertepatan sama Hari Anak Nasional. Pasti diadakannya bulan Juli. Ya. Kalau misalnya edisi-edisi sebelumnya itu diadakannya di mana? Di Bogor Creative Center. BCC. Jadi 2 hari, 1 hari bikin pameran. Tapi sepertinya di tahun ini kita akan buat konsep yang berbeda. Bocorin boleh atau masih dirahasiakan? Konsep besarnya aja deh, misalnya konsep besarnya mau ada apa ajanya, ada yang berbeda juga. Lokasi mungkin akan bergeser. Lokasi tidak lagi di BCC. Kenapa? Pengen suasana baru aja. Kenapa nggak di BCC lagi? Nggak apa-apa, kan karena di Bogor juga ada ruang-ruang lain sebenarnya. Ada ruang publik lain ya, iya dong, yang bisa dimanfaatkan. Betul sekali. Biar adil. Biar adil. Di situ udah berapa kali? Dua kali edisi ya? Iya. Ini edisi. Tahun ketiga, lokasi bergeser, terus juga mungkin akan ada konsep yang berbeda, biasanya dalam 1-2 hari, tapi ini mungkin sebulan. Apanya? Apanya gitu kan? Sebulan tapi mungkin di weekend, setiap weekend. Oh, jadi setiap weekend. Setiap weekend ada acara itu, ada acara itu. Jadi bulannya anak, jadi nggak usah bingung akhir pekan mau ngapain. Berani sekali Anda yang membuat acara seperti itu. Nekat. Sampai berbulan. Dulu yang pertama juga nekat banget. Yang pertama sih iya, karena itu pertama kalinya kan. Iya. Yang kedua sudah mulai terstruktur tuh. Terus sekarang pengen tantangan baru aja. Udah kayak acara sirkus ya, setiap seminggu sekali ada ya, selama sebulan tuh. Iya. Berarti kalau misalnya dihitung tuh 4 kali ya. 4 kali acara berarti ya, 4 kali minggu ya. Ya, jadi karena mungkin akan ada kelas yang pertemuannya akan berlanjut. Oh, kelasnya jadi nggak cuma sekali, biar mereka tuh dapat ilmunya lumayan banyak juga. Setuju sih kok kayak gitu. Kalau tujuannya itu setuju ya. Karena kadang-kadang orang yang memberikan materi juga suka kebingungan kalau cuma dikasih waktu hanya berapa jam. Apalagi kelas-kelas yang butuh praktek. Ya, biar mereka belajar dulu kan. Iya. Nanti ketemu lagi praktek ya gitu. Iya. Gitu, dan nanti kita akan sediakan panggungnya. Biasanya melibatkan siapa aja sih untuk acara Festival Sayang Anak ini? Selain si anak-anaknya ya? Ya, orang tuanya pasti. Orang tuanya diundang. Melalui apa? Komunitas kah atau personal? Ya, komunitas, personal, atau mungkin kan followers juga, karena kita juga kan udah rutin bikin kegiatan. Ada yang selalu menantikan. Ada juga ya, yang memang nungguin ya acara Festival Sayang Anak ini. Karena kita juga sekarang di Bogor ini kan ada beberapa komunitas homeschooling kan. Ya. Dan mereka kan akan mencari kelasnya, akan mencari fasilitator segala macam. Dengan kita menyediakan, seenggaknya kan mereka, orang tuanya, oh ada nih kelas ini untuk anak yang memang ternyata punya arah ke satu hal, bisa dibantu. So far acara ini tuh seksi nggak sih untuk mendapatkan sponsorship? Selama ini memakai pendanaannya dari sponsor, ada ya? Ada sponsor. Ada sponsor. Berarti ini termasuk acara yang mudah dijual? Semoga ya. Kok semoga ya? Dijual yang sebelum-sebelumnya tuh dapat kan? Iya, karena memang ya ada peminatnya. Tapi berarti gini dong, karena ini Festival Sayang Anak harus ada pembatasan dong berarti dari sponsorship. Ada beberapa produk yang mungkin tidak cocok. Iya, yang pasti memang berhubungan sama produk anak sih, mostly. Selama ini anak dan keluarga. Anak dan keluarga. Iyalah, kalau misalnya yang tidak cocok mantar. Aneh juga ya, tiba-tiba. Iya dong. Sponsornya ini gitu.
Jadi nanti aja di acara lainnya ya kalau mau jadi sponsor. Oke. Terus gini, acara Festival Sang Anak ini udah jadi calendar of event belum sih untuk Kota Bogor? Tahun lalu ya? Tahun ini? Tahun ini kemarin tidak mendaftarkan. Loh, memang harus daftarin lagi? Bukannya kalau misalnya memang acaranya oke dan jelas gitu segmentasinya, bukannya dia justru yang bertanya ya? Pemerintah bertanya nggak? Ditanya sih. Terus kenapa? Tapi pada saat itu kita telat masukin proposal juga sih, karena memang kebetulan mereka juga lagi banyak kegiatan. Jadi kan begitu. Panjang ke satu-satu ya. Iya. Dan karena mereka kan ada kurasi juga kan. Iya betul. Oh, sistemnya begitu. Iya. Tetap mesti mengajukan. Ya. Tapi ya udah, kita tetap bikin jalan, aja. ya. Mau masuk COE atau enggak, ya udah. Iya. Fokus aja bikin. Selain si acaranya setiap minggu nanti ini rencananya, terus kan akan ada acara musik lagi. Musiknya setiap minggu juga nggak? Oh, kalau panggungnya kayaknya sekali. Sekali doang. Pertunjukannya. Jadi nanti anak-anak yang ikut kelas-kelas di bidang seni pertunjukan, subsektor seni pertunjukan, itu kan kelasnya berlanjut. Jadi kayak disiapin dulu nih buat nanti tampil. Tapi gini, kalau misalnya di 2 edisi sebelumnya kan ada eksibisi, ada apa sih UMKM segala macam. Di sini ada juga nanti rencananya. Bisa jadi. Berarti belum tentu dong. Kalau bisa ada jadi. Dong, karena kan sebenarnya ya tadi kayak kita juga buka kesempatan untuk teman-teman kecil, untuk ya yang punya bakat, untuk kayak kemarin kan ada yang jualan segala macam, nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh, karya-karyanya mereka. Dalam arti tempatnya yang nanti yang masih jadi misteri itu bisa memfasilitasi itu dong. Bisa berarti dong. Besar dong tempatnya. Tempatnya besar. Bisa. Lorong-lorong masih ada. Hah? Dimanapun. Lorong-lorong. Lorong-lorong. Wah ini keliling. Apa nih? Tebak-tebakan kan? Oh, lorong ya. Oke. Apakah si tempat itu? Kenapa jadi ngomongin tempatnya? Penasaran ya? Karena belum dapat bocoran. Karena Festival Sang Anak itu mau tidak mau ya orang akan mengaitkan dengan BCSC kan. Karena dari awal di situ. Ya itu kan, justru pindah biar ya kreativitas bisa di mana aja. Terus kan BCSC itu tempat yang kalau untuk membuat kelas-kelas itu kan dia punya banyak ruang. Berarti yang ini pun banyak ruang atau enggak? Ruangnya ada beberapa, makanya kita bagi beberapa hari kan. Oh iya. Nanti secara bergilir. Di Iya. minggu ini, pekan ini ada kelas A, B, C gitu. Nanti ganti lagi minggu depan. Kalau untuk kelasnya sudah ada bocoran belum? Akan ada apa aja? Kira-kira? Ada kelas acting. Acting sudah mengajukan mau bikin. Ya. Oke. Ada kelas kriya. Oke. Mungkin ada kelas dongeng juga. Kelas dongeng. Kelas. Atau mau bikin kelas penyiaran? Boleh lah. Saya mau. Oke, guys, kelas penyiaran. Sih kali ya. Anak-anak sedang siaran ya. Iya dong. Karena kalau yang waktu pertama itu SMA, mereka nyobain doang. SMA saya targetnya. Boleh. SMA perempuan gitu. Laki-laki belum beres, perempuan dan laki-laki. Gitu maksudnya. Oke, belum selesai ya. Belum selesai kan bicaranya. Perempuan dan laki-laki. SMA. Iya, maksudnya biar nanti setelah gini profesi penyiar itu kan umur mereka itu sudah bisa tuh nanti tuh SMA apa segala macem. Siapa tahu bagus kan lumayan bisa kerja di radio-radio. Benar. Sekarang radio lagi jadi co-host ya. Bisa. Nemenin Bang Deli. Iya. Mau promosi acara. Iya, tadinya iya, cuma saya nggak enak. Iya. Tapi seru ya, Festival Sang Anak ini tuh, saya tuh melihatnya tuh hadir yang terakhir aja gitu, seperti yang kayak liburan. Iya, sore banget ya, banyak anak-anak. Gue sih ngerasa kayak liburan gitu. Sore, riuh, karena memang lagi liburan sekolah kan. Oh iya benar. Iya, Juli tuh
lagi kenaikan kelas, lagi liburan. Enggak, kalau mereka nih iya, tapi gue nih hadir, gue tuh ngerasa kayak lagi liburan aja gitu. Banyak mama-mama dengan muda ya. ornamen-ornamen ke situ larinya. Bukan. Tapi gini, waktu itu kan kalau tidak salah, kalau konsep-konsep terdahulu disediakan kursi pantai. Oh iya. Ya kan, terus kalian juga pakai ornamen-ornamen yang warna-warni segala macam, itu menyenangkan sekali ya, menyenangkan sekali. Banget. Di bawah pohon rindang gitu kan. Baru 5 menit saya seperti udah tidak berada di situ. Sampai ada yang bangun, bang, bangun bang. Tiduran saya ternyata. Kayak ada kursi pantai. Sore banget ya. Jadi sebenarnya ada di dalam acara yang melibatkan anak-anak itu kadang membuat inner child kita tuh keluar lagi sebenarnya. Dulu pengen banget nih kayak gini. Iya. Ikutan ketawa, senyum-senyum sendiri gitu. Padahal yang melakukan tuh mereka gitu. Cuma kita aja ikutan senang. Sama flashback kan. Dulu gue juga gitu ya. Iya. Tapi dengan dirimu yang sekarang concern ke anak-anak ya, dari dunia dongeng, bikin juga festival sayang anak, suka juga jadi MC di acara anak-anak gitu. Gimana sih masa kecilnya seorang Bonci itu? Menyenangkan nggak? Semenyenangkan apa? Apa ya? Yang pasti sering ngobrol sama orang tua, sering cerita apa aja. Sama orang lain? Ya iyalah. Maksudnya nggak termasuk orang yang ini nggak sih, yang doyan nanya gitu kok ketemu orang-orang gede? Nanya banget sih, nggak segitunya sih. Tapi dulu tuh aku kecilnya tampil mulu. Hah? Iya. Jadi nari, tampil. Oh, kira vampir. Kok bisa nggak benar? Gini dong kalau vampir. Bahaya. Tempelin, tampil mulu. Tampil. Oh, emang Banci tampil ya? Jadi perpisahan TK tuh waktu itu habis nari, nyanyi, terus hafalan surat, baca puisi. Lah, iya pokoknya. Itu acara situ kali sebenarnya, bukan acara santai. Iya. Gimana sih? Ya pokoknya gitu. Oh, udah nggak tahu malu lah ya pokoknya. Enggak, sebenarnya aku orang yang kalau nggak diminta aku nggak ngajuin. Tapi apa yang bikin pengen melakukan itu? Mungkin karena bokap dulu juga orang seni ya. Oh, bokap tuh orang seni? Apa teater. Seni? Oh, teater. Sama bisa musik juga. Oke. That's why you pernah jadi anak band dulu ya? Iya. Basis. Masih dong. Oke. Oh, basicnya ngelihat bokap. Iya. Bokap tuh dulu suka cerita kalau zaman muda tampil teater apa segala macem diceritain. Nah makanya aku jadi dongeng tuh aku malah jarang banget denger Lutung Kasarung apa segala macam, itu tuh dapetnya di sekolah dan di buku. Kalau dari bokap tuh ya cerita dia, masa hidup kecilnya dia aja gitu ya. Zaman dia mau disunatin tapi kabur ke kandang kebo gitu. Astagfirullah. Iya, dan itu akhirnya aku ceritain ke anak aku. Jadi jadinya ketika lucu, anakku mau mau disunat, ya aku ceritain bahwa kakeknya pun dulu ngalamin rasa takut dan segala macam, itu semua ngerasain hal yang wajar. Tinggal bagaimana menghadapinya. Wih, gila. Luar bioskop. Tapi gini, apa sih dampak untuk ekonomi kreatif di Kota Bogor dari adanya acara Festival Sayang Anak ini? Ya sekarang ekonomi kreatif ya anak-anak udah mulai kena ya. Jadi profesi hal-hal seperti itu tuh udah nggak asing gitu, dan orang tua pun udah mulai support gitu, mau terbuka bahwa karena ketika kita bikin acara pun nggak selalu anak ikut kelas, tapi orang tuanya pun ketika membersamai akhirnya berdiskusi sama kita gitu, dan jadi terbuka gitu bahwa anaknya begini, jadi bisa mengarahkan gitu. Walaupun ada juga yang orang tua obsesi ya, anaknya pengennya ini kok gini, padahal ketika ditanya taunya sukanya yang lain gitu. Tapi ya udah, namanya anak-anak dikasih peluang untuk nyobain segala macam hal aja. Dalam arti ini bisa memberikan dampak yang oke lah ya terhadap kreatif. Jadi kita akan ada regenerasi, mungkin ya ke depannya akan punya penyiar-penyiar baru, pendongeng-pendongeng baru, desainer baru ya kan. Yeah. Ada yang gantiin kalian pegang kamera, ngedit. Kalau mereka bilang jangan atuh gitu nanti. Jangan atuh. Kan nanti udah
aki-aki. Oh, udah jadi supervisor nanti udah mereka. jadi supervisor, jadi bos ya. Iya. Punya agensi, nanti yang kerja mereka. Yoi. Tapi dapatnya banyak sih kalau Festival Sayang Anak ya. Kalau Ya. bicara tentang dampak kayak ekonomi kreatif. Pertama kan dari bazarnya sendiri itu sudah Ya. pasti mensupport ya. Oh iya dong. Terus dari kelasnya juga ya kan. Ini kan memperkenalkan profesi-profesi di Betul. bidang ekonomi kreatif ke anak-anak yang nantinya mereka bisa meregenerasi. Sama ngenalin apa ya? Ya brand-brand lokalnya Bogor Brand juga. lokalnya Gitu. Bogor. Belum lagi yang tampilnya nanti Ya. itu kan sudah ekonomi kreatif. Lucu loh kalau jadi kemarin itu kan ada band-band kan, band dari berbagai sekolah, dari Betul. berbagai kelompok. Nah, setelah Festival Sayang Anak ternyata mereka masih berkomunikasi dan akhirnya terjadi apa ya, terbangun ekosistem Ada ekosistem baru ya? Iya, Cakep. mereka saling tukeran pemain. Iya. Berarti waktu itu Doni bilang, Del, temennya anak gua boleh main nggak? Gua bilang boleh, itu bagus ya. Boleh, sudah datang aja. Iya. Udah ada alatnya. Dan- Saya nggak dipakai. Dan itu kan cita-cita kita juga kan, Betul, sebenarnya pengen membangun itu. Iya. Karena kalau misalnya bicara tentang musik ya, studio musik udah sedikit sekarang. Untuk yang latihan ya, untuk yang praktis tuh rental tuh udah sangat sedikit. Untuk recording mungkin ada beberapa. Nah itu kan sebenarnya kalau dulu tuh ada ekosistem baru tuh, ada ekosistem di setiap studio rental ya. Itu yang kita harapkan. Ya kita kenalannya di studio musik kan. Betul, mudah-mudahan lah ya. Oke, jadi untuk tanggalnya Festival Sayang Anak tahun ini udah ada belum? Bulan Juli. Pokoknya bulan Juli lah ya. Setiap untuk tanggalnya. Pekan. Oh iya, saya lupa. Aduh, bagaimana ini? Ya, setiap pekan. Jadi nanti bisa lihat di Instagramnya mereka. Festival Sayang Anak Festival Sayang Anak dan Reka. Itu dia. Oke, Bonji, kira-kira apa yang mau disampaikan ke rekanan nih sebagai penutup terkait dengan ekonomi kreatif dan juga Festival Sayang Anak? Silakan. Apa ya? Aduh, deg-degan dilihatin. Saya nggak ngeliat. Jadi gitu dong. Iya, silakan. Ya buat teman-teman kecil, nggak sih? Berarti Pokoknya saya nggak buat bisa orang dong tua. masuk. Kan itu saya besar. Oh iya, tapi dulu pernah kecil. Pernah. Ya buat orang tua jangan lupa untuk selalu membersamai anak-anaknya, terus kasih peluang, kasih kesempatan untuk belajar banyak hal, sampai nanti dirinya akan kebentuk sendiri. Orang tua tugasnya ya mendampingi, membersamai, biar nanti anak-anak akan terlihat lah kemana arahnya mereka akan berjalan. Asik. Yang penting lakukan segala sesuatu, semoga anak-anak juga nanti ke depannya ketika dia sudah memilih satu profesi, dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Amin, itu dia ya. Sehingga nanti mereka bisa menjalani hidup ini dengan lebih riang, gembira. Kalau dengan yang disukainya kan begitu ya. Oke lah kalau gitu Bonji, terima kasih banyak udah mampir ke sini di program mereka. Lancar dan sukses buat acara Festival Sayang Anak ya. Dan juga untuk dunia dongengnya mudah-mudahan selalu eksis dan bisa mencerdaskan anak-anak dan orang tuanya pastinya ya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kalau gitu, rekanan. Saya tadinya openingnya gayanya mau berbeda tadi. Saya gak enak. Rekanan terima kasih banyak udah nonton dari tadi. Silakan kalau mau diminum lagi ya. Iya, boleh. Udah nonton profil mereka edisi hari ini bersama Bonji Oscarina. Terima kasih untuk Manga apa tadi namanya? Kreatif. Public Space. Public Space. Untuk Manga Public Space. Makasih juga nih udah support kita, udah mulai kita di sini. Ya, enak loh. Strips juga thank you. Kita ketemu lagi di profil mereka edisi selanjutnya. Saya Deli Tambunan. Salam.